Perkenalkan, nama saya Francisco Martin, NIM 121171106. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya gunakan untuk tugas besar, yaitu Geophysical Prospecting for Groundwater Resources in Phosphate Deposit Morocco. Outline yang akan saya bawa yaitu pendahuluan, tujuan, penelitian, hasil, dan kesimpulan. Pendahuluan. Fosfat di Maroko memiliki cadangan sebesar 34 cadangan dunia, yang mana umumnya ditemukan di sedimen Gantor dan Oulet Abdon. Fosfat sendiri memiliki peran yang penting sehingga banyak ditambang, yaitu pada bidang pertanian berguna untuk pupuk, pada bidang peternakan berguna untuk suplemen makanan ternak, pada bidang industri berguna untuk seperti sabun, deterjen, dan lain-lainnya. Penggunaan metode geofisika yang dipakai yaitu metode electrical resistivity tomography dan magnetic resonance sounding di area geosphere. Metode MRS berguna untuk menentukan parameter hidrolik dan mampu menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Metode ERT berguna untuk meneliti daerah yang memiliki gangguan elektromagnetik, sehingga apabila metode MRS sendiri gagal dalam pengambilan data masih bisa di-cover dengan metode ERT. Tujuan untuk dilakukan penelitian ini yaitu mempelajari karakteristik dari aquifer di daerah fosfat. Kedua, memenuhi pasokan cadangan air minum di sekitar daerah pertambangan. Metode penelitian yaitu dilakukan di daerah Gantor Basin, yang mana di daerah tersebut, lebih tepatnya di daerah Yusufia, terdapat banyak sekali fosfat di permukaan sedimennya, dan banyak juga ditambang. Dan tambangnya tersebut dilakukan secara open pit. Alat yang digunakan yaitu ABEM Thermometer LS12 dengan elektroda sebanyak 81 elektroda, serta untuk mengolah datanya menggunakan AIG Resistive Software. Desain survei yang digunakan yaitu di sini terdapat 3 lintasan ERT dengan panjang lintasan sepanjang 700 meter dengan spasi sebesar 5 meter. Di sini juga dilakukan pengukuran MRS yang mana dilakukan pada titik 1 sounding, serta di titik tersebut juga terdapat beberapa lubang bor yang mana nanti berguna untuk penafsiran datanya. Hasil. Pada hasil metode RT menunjukkan hasil yang berbeda di tiap lintasan. Pada lintasan 1, kedua, dan ketiga menunjukkan pada lintasan 1 dan kedua menunjukkan hasil yang cukup sama. Pada lintasan ketiga memiliki hasil yang berbeda. Yang mana di sini terdapat perbedaan di sebelah bawah kanan, yang mana di bawah kanan tersebut di sana pekat dengan adanya warna hijau, biru kehijauan, dan biru tebal lagi. Pada lapisan tersebut yang berwarna biru dari lintasan 1, 2, 3 diidentifikasikan sebagai lapisan yang memiliki litologi, yaitu litologi malbasa dan ini juga disesuai dengan hasil observasi geofisika sebelum observasi lapangannya, yang mana di situ ditunjukkan clay facies yang lebih tepatnya pada lapisan yang berwarna biru, yaitu dengan resistivitas di bawah 20 meter ini, yaitu sebagai malbasa. Pada penampangan tersebut juga pada kedalaman 10-20 meter terdapat resistivitas besar, yaitu pada pada 10 meter hingga 20 meter di sini menunjukkan resistivitas yang di atas 140 meter. Bila dilihat lagi, lapisan tersebut bisa dijelaskan sebagai lapisan phosphatic limestone, yang mana phosphatic limestone tersebut kering. Dan di sini memiliki sifat yang resistif. Lapisan ini juga pada lapisan ini juga di bawahnya terdapat juga
Pada penampang kedua dan ketiga juga menunjukkan adanya sifat konduktif, yang mana sifat konduktif ini menunjukkan yang ditunjukkan warna biru, yaitu berkisar 60 ohmmeter, dan di sini juga menunjukkan adanya kandungan air yang terendam atau tinggi. Di sini yang berwarna hijau atau berwarna hijau, yang mana memiliki kandungan tinggi, serta pada atasnya, pada ke atas tersebut di kedalaman 0 sampai 2 meter, di sini diidentifikasikan sebagai impermeable clay. Yang mana impermeable clay ini merupakan efek dari tambang terbuka di sekitar penelitian, yang mana tambang tersebut membuat tertransport ke atas titik pengukuran. Dari penampang ini juga dipertunjukkan borehole-nya. Bila kita lihat di borehole tersebut, pada lapisan yang berwarna merah diidentifikasikan sebagai uncemented phosphat, yang mana dia memiliki warna merah, dan juga pada lapisan yang berwarna biru atau di bawahnya diidentifikasikan sebagai uncemented phosphat basah, yang sebelumnya di atas uncemented phosphat garing, yang di bawahnya uncemented phosphat basah, dan di bawahnya ditunjukkan sebagai marl. Di sini juga terdapat bias, yang mana pada penentuan basah dan uncemented phosphat basah dan marl memiliki warna yang sama, yaitu biru tebal. Apabila kita tidak menggunakan lubang bor, data dari sumber bornya, maka akan sulit untuk menentukannya. Sehingga untuk memisahkan ini dilakukan korelasi, yaitu menggunakan data bor, yang mana ditunjukkan bahwa pada lapisan di RT1, pada lapisan di bawah dari 20 sampai 30 meter sebagai uncemented phosphat basah. Begitu juga di lintasan 2 dan ketiga, sedangkan ke bawahnya disidentifikasikan sebagai marl. Pada hasil MRT ini juga mampu menunjukkan adanya tingkat dari penurunan kadar air, yang mana bisa kita lihat bahwa dari lintasan 1, kedua, dan ketiga menunjukkan semakin adanya resistif, dan dari sini menunjukkan adanya semakin sedikitnya kandungan air, dan pada kandungan air yang paling sedikit yaitu di lintasan 3, dan kandungan air yang cukup banyak yaitu di lintasan 1. Karena bias yang ada di sini diperlukan juga metode bantuan, yaitu metode MRS. Metode MRS ini dilakukan pada satu titik saja, yang mana dari hasil sini juga cukup memuaskan, yang itu dia bisa langsung menentukan daerah yang bias tadi, yang mana penentuan uncemented phosphat basah dengan lapisan marl. Di sini terlihat bahwa lapisan yang uncemented phosphat basah memiliki warna merah pada penampang inversinya, dan marl berwarna merah juga, tapi di sini memiliki kadar porositas yang berbeda. Karena metode ini mampu menentukan porositasnya langsung, di sini juga menunjukkan adanya perbedaan, yaitu pada uncemented phosphat basah memiliki porositas sebesar 6,7%, sedangkan untuk marl yaitu 0,4%. Jadi metode ini sangat membantu sekali dan sangat mudah sekali untuk menentukannya lapisan itu. Dan ini juga didukung dengan data lubang bornya, yang mana di sini pada kedalaman 18 meter sampai sekitar 40 meter, di sini sebagai daerah yang daerah aquifer, sedangkan
di bawahnya itu daerah mal, yang mana kalau misalnya di metode ERT di sini juga terdapat pada kalau akuifernya itu di daerah, kalau lintasan 1 yaitu di 20 meter hingga 30 meter, kalau di lintasan 2 dari 20 meter hingga 30 meter, dan rata-rata sekitar 22 meter. Kesimpulan yang bisa diambil dari sini adalah metode MLT sangat berguna dan membantu untuk menentukan batas horizon akuifernya secara rinci, tapi dengan membantu dalam menentukan batas horizon akuifernya, yaitu rata-rata kedalaman 1 meter. Dan metode ERT sendiri memiliki kekurangan, yaitu pada bidang vertikal, karena masih menunjukkan adanya bias antara horizon aquifer, di mana uncemented fosfat basah dan mal. Metode ini sensitif terhadap variasi lateral, karena mampu menunjukkan perubahan kadar airnya, yang mana terlihat pada lintasan 1, 2, 3 semakin berbeda resistivitasnya. Karena kekurangan tersebut, metode MS sangat berguna untuk membantu menentukan model hidrologinya, yang mana model hidrologi yang dihasilkan dari penampang hidrologinya yaitu sesuai dengan hasil studi yang sebenarnya. Dan metode ini juga mampu memperkirakan volume akuifernya, yang mana volume akuifernya diperkirakan sebesar 19.242.500 meter kubik. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.